Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan kajian pada pagi hari ini, untuk lebih berberkahnya terlebih dahulu kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada guru-guru yang pernah mengajari kita, serta para ulama dimanapun mereka berada. Dan lebih khusus kepada musannif kitab Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, dan lebih khusus juga kepada pendiri Darud Da'wah wal Irsyad Andre Gruta, Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dalet. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu al-awqatul lati nuhiya 'anis salati fiha, waktu-waktu yang dilarang melaksanakan sholat di dalamnya. Waktu-waktu yang dilarang melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalam redaksi lain, waktu-waktu yang dimakruhkan. Waktu yang dimakruhkan, tapi makruhnya di sini adalah makruh tahrim, makruh yang haram. Waktu-waktu yang dilarang melaksanakan sholat di dalamnya. Sebelum kita lanjut baca teksnya, terlebih dahulu kita harus pahami dulu bahwa ada yang namanya sholat. Jadi sholat itu kalau kita klasifikasi sholat sunnah dari segi sebabnya, itu ada 4. Ada pertama sebab lalu sholat. Nanti saya jelaskan sebab lalu sholat. Yang kedua,
sebab sholat bersamaan sebab. Sholat bersamaan sebab. Yang ketiga, sholat lalu sebab. Tapi tadi yang pertama apa? Sebab lalu sholat. Yang kedua, sholat bersamaan sebab. Yang ketiga, sholat lalu sebab. Yang keempat, tanpa sebab. Kenapa ini terlebih dahulu yang dibahas? Karena sholat yang diharamkan itu tidak semua sholat. Waktu-waktu yang dilarang sholat di dalamnya itu tidak semua sholat yang disinggung. Tidak semua sholat. Misalnya satu waktu, umpamanya waktu setelah sholat subuh, tidak semua sholat itu tidak boleh dilakukan setelah sholat subuh. Hanya sholat-sholat tertentu saja. Hanya sholat-sholat tertentu saja. Makanya pertama kita kelompokkan dulu. Satu, sebab lalu sholat. Maksudnya apa? Ada sholat itu didahului oleh sebab. Atau ada orang melaksanakan sholat sebab karena ada sebabnya. Ada orang melaksanakan sholat karena ada sebabnya. Contohnya apa? Contohnya apa? Sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu. Kutanya dulu, pernah tidak kita setelah mengambil wudu melaksanakan sholat 2 rakaat? Udah pernah deh? Biasa 1 kali tidak pernah? Ya nanti coba-coba. Setidaknya pernah lah. Karena masa tidak sudah dipelajari baru tidak pernah. Sekali-kali lah. Kalau tidak bisa selalu, sekali-kali. Setidaknya ada awal, ada permulaan. Jadi yang pertama adalah sebab lalu sholat. Dia sholat sunnah 2 rakaat sebab dia sudah wudu. Sholat duha, dia sholat duha sebab sudah masuk waktu duha. Itu. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Sholat bersamaan sebab. Contohnya apa? Sholat gerhana. Baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Ada juga yang memasukkan sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena dia sholat sudah berada dalam masjid. Karena berada dalam masjid sehingga sholat. Makanya, tapi saya lebih condong ke ini. Kalau sholat tahiyatul masjid itu dia lebih condong ke sebab lalu sholat. Kenapa dia sholat sunnah? Karena dia masuk masjid. Berarti 2 sebabnya baru sholatnya. Beda kalau gerhana. Kalau gerhana bersamaan dan memang harus bersamaan. Tidak sah sholat gerhana kalau belum gerhana. Atau tidak sah sholat gerhana kalau gerhana itu sudah lewat baru takbir. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Sholat lalu sebab. Contohnya apa? Contohnya apa? Sholat
safar atau sholat sunnah umrah. Sholat sunnah umrah. Kalau orang mau ambil umrah, maka disunnahkan sholat 2 rakaat. Yang mana lebih dahulu? Sebabnya atau sholatnya? Sholatnya dulu, baru umrahnya. Berarti itu namanya sholat lalu sebab. Kemudian yang keempat, sholat tanpa sebab. Ini yang biasa diistilahkan dengan sholat sunnah mutlak. Dia sholat sunnah tanpa alasan. Yang jelasnya bukan karena masuknya waktu, tidak terikat dengan sholat fardu, dan terserah mau melaksanakan sholat sunnah kapan saja. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah ada sebab lalu sholat bersamaan dengan sholat baru sebab, dan sholat tanpa sebab. Jangan pusing jangan pusing. Nah sekarang kita baca teksnya. Al-awqatul lati nuhiya 'anis sholati fiha, waktu-waktu yang dilarang sholat di dalamnya. Pertanyaan, sholat apa yang dilarang sholat? Sholat apa yang dilarang sholat di waktu itu? Faslun, tahrumus sholatul lati laisa laha sababun muqaddam. Haram sholat yang tidak memiliki sebab terdahulu. Haram sholat yang tidak memiliki sebab terdahulu. Berarti kalau sebabnya terdahulu tidak haram. Kan begitu? Kan begini. Tahrumus sholatul lati laisa laha sababun muqaddam. Haram sholat yang tidak memiliki sebab terdahulu. Wala muqarinun, dan sebab yang bersamaan. Fi khamsati awqat, dalam 5 waktu. Berarti maksudnya apa? Kalau ada sholat yang sebabnya terdahulu atau sebabnya bersamaan, tidak ada larangan di waktu kapanpun. Kebalikannya, kalau ada sholat yang sholatnya dulu baru sebabnya, atau tidak memiliki sebab, itu diharamkan sholat di 5 waktu. Bisa dipahami kan teksnya ini? Tahrumus sholatu, haram melaksanakan sholat. Sholat apa yang diharamkan? Yang tidak memiliki sebab terdahulu. Berarti kebalikannya, kalau sebab terdahulu, sebab dulu baru sholat, itu tidak diharamkan. Wala muqarinun, dan haram sholat yang tidak memiliki sebab yang bersamaan. Berarti kalau ada sebab bersamaan dengan sholatnya, atau sholatnya bersamaan dengan sebabnya, itu tidak haram. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, kalau sholat yang sebabnya di belakang atau sholat yang tidak memiliki sebab, itu diharamkan bagi 5 waktu, pada 5 waktu. Bilang kalau tidak dipahami, saya ulangi lagi.
Satu, inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Inda tulu'i syams, ketika terbitnya matahari. Ketika terbitnya matahari hingga meninggi, hingga naik seukuran tombak. Sekarang saya bertanya, kalau ada orang melaksanakan sholat sunnah umrah atau sholat sunnah safar di waktu terbitnya matahari, apakah sholatnya itu sah atau tidak? Diharamkan atau boleh? Diharamkan ya. Kalau ada orang sudah berwudu, kemudian setelah wudu masuk ke dalam masjid, berarti dia sholat sunnah wudu sekaligus sholat tahiyatul masjid bersamaan dengan terbitnya matahari. Bersamaan dengan terbitnya matahari. Apakah boleh melaksanakan sholat sunnah di situ atau tidak? Boleh tidak? Alasannya boleh, kenapa? Karena sholat sunnah wudu termasuk sholat yang terdahulu lebih dulu sebabnya. Sedangkan yang dilarang itu kalau sebabnya di belakang. Kalau sebabnya di duluan, itu tidak dilarang. Paham itu? Ini kita paham dikit. Nah, sekarang saya tanya ke ini Rusun. Nanti kita dia. Kalau saya melaksanakan sholat sunnah mutlak, sholat sunnah mutlak, karena lagi boring, tidak ada kerjaan, makanya saya sholat sunnah saja. Usolli sunnah lillahi ta'ala, usolli sunnata lillahi ta'ala. Saya berniat melaksanakan sholat sunnah karena Allah Ta'ala. Ketika terbitnya matahari sampai masuk waktu duha, pertanyaan, boleh tidak melaksanakan sholat di situ, sholat sunnah mutlak? Boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Boleh tidak? Alasannya apa? Karena sholatnya itu tidak memiliki sebab, atau sholat sunnah mutlak. Yang kedua, indal istiwa fi ghairi yaumil jum'ah hatta tazula. Ketika istiwa, apa yang maksud istiwa? Kemarin sudah disinggung. Istiwa itu ketika matahari pas di atas satu benda. Kalau matahari pas di satu benda, di atas satu benda, maka haram hukumnya melaksanakan sholat sunnah mutlak, dan haram melaksanakan sholat sunnah yang sebabnya di akhir atau di belakang. Kecuali hari Jumat. Jadi kalau saya ambil air wudu, setelah ambil air wudu, sholat sunnah wudu bersamaan pas waktu istiwa, boleh tidak? Saya sholat sunnah di situ. Boleh, karena sebabnya terdahulu, sebabnya lebih dulu daripada sholatnya.
Yang ketiga, wa indal isfirari hatta tagruba. Dan ketika isfirar hatta tagruba. Kapan itu waktu isfirar? Hatta tagruba, hingga terbenamnya matahari. Waktu isfirar itu kapan? Menjelang maghrib. Bukan sudah asar, tapi menjelang maghrib. Anggap kalau biasa itu waktu sunset lah, di waktu sunset tapi masih ada mataharinya, atau setengah 6, di atas setengah 6. Tidak boleh melaksanakan sholat sunnah mutlak di situ. Yang keempat, wa ba'da sholati subhi hatta tatlu asy-syams. Dan setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Dan yang kelima, setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Sebenarnya kalau mau dikelompokkan itu cuma 3 ji. Waktu yang dimakruhkan atau waktu yang diharamkan sholat sunnah mutlak di dalamnya, atau sholat sunnah yang sebabnya diakhirkan, itu sebenarnya cuma 3 secara umum. 1, setelah sholat subuh sampai masuk waktu duha. 2, waktu istiwa. 3, setelah sholat asar sampai masuk waktu maghrib. Makanya tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh, dan tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar sampai maghrib. Kalau ada orang sholat sunnah di waktu itu, berarti kalau bukan sholat sunnah wudu, setelah wudu, atau sholat sunnah tahiyatul masjid, atau sholat sunnah qodoan. Sholat sunnah qodoan boleh tidak? Sholat sunnah di qodok boleh, sholat sunnah rawatib boleh. Kesimpulannya, waktu diharamkan secara umum berapa? Secara umum cuma 3. Setelah sholat subuh sampai duha, kemudian waktu istiwa, kemudian waktu setelah asar sampai maghrib. Sholat apa yang dilarang di situ? Sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah yang sebabnya di belakang. Paham itu? Nanti kan baru kita pindah ke kelas.